Season 1 episode 8. Diperlihatkan kisah masa lalu dari Wilson. Ia merupakan keluarga sederhana yang hidup bersama ayah dan ibunya. Wilson memiliki seorang ayah bernama Bill yang cukup temperamental. Ia tak segan-segan memukuli ibunya. Hingga suatu ketika Bill berambisi untuk menjadi seorang dewan di kota tempat mereka tinggal. Namun semuanya tentu tak semudah yang dibayangkan. Latar belakang keluarga sederhana membuatnya sulit untuk mendapatkan uang kampanye. Sehingga ia berniat meminjam ke salah satu rentenir dengan tujuan mendapatkan uang. Namun takdir berkata lain, di mana Bill harus gagal menjadi anggota dewan dan harus kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Sehingga tepat di malam itu juga ia melampiaskan amarahnya kepada istrinya sendiri. Wilson yang melihat ibunya mendapatkan perlakuan kasar tepat di hadapan matanya tentu saja tak tinggal diam. Wilson tanpa terduga membunuh ayahnya di malam itu juga. Gets that shit from you. Keep kicking him! Keep kicking him! Keep kicking him! Baby, it's all right. Shh. Okay. Get the saw. Berlanjut ke masa sekarang, Wilson yang mendapatkan kabar bahwa detektif Black yang telah ia tembak sebelumnya ternyata masih hidup sungguh membuatnya sedikit terkejut. Sehingga ia meminta Wells agar segera menghabisinya kembali, karena jika tidak maka itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Namun yang jadi permasalahan bahwa di rumah sakit tersebut dijaga ketat oleh pihak keamanan. Sehingga Wilson berencana mendatangi Hoffman. Namun Wells ragu menerima tawaran dari Wilson karena seperti yang telah diketahui bahwa Hoffman merupakan sahabat dari detektif. Mendengar semuanya, Wilson akan mendatanginya secara langsung dengan tujuan membujuknya dan akan membayarnya 10 kali lipat jika dia bersedia membunuh sahabatnya sendiri. See, he's more than my partner, friend. You know, since I was a kid, this 35 years. How much are each of those years worth to you? How in figures? Hey, we gotta sign in. I'm sorry. Whatever your partner just injected you with has already reached your heart. I need you to listen to me. We don't have much time. You know about Wilson Fisk? You're gonna be dead soon. What the hell's going on in this? Sementara di tempat lain diperlihatkan Samway dan Wilson mendatangi tempat pembuatan baju anti peluru. Tujuan Samway dan Wilson ke sana adalah untuk berjaga-jaga atas apa yang dilakukan oleh pria bertopeng kepada Samway. Tak hanya itu, Wells juga mengatakan bahwa usaha Hoffman membunuh Black berhasil dilakukan. Namun pria bertopeng juga berhasil membuat Hoffman pingsan seketika. Mengetahui semuanya, Wilson akan kembali menyogok media TV untuk menyiarkan bahwa ulah pembunuhan tersebut adalah pria bertopeng. Pagi hari telah tiba, diperlihatkan Gao mendatangi Wilson. Gao merupakan rekan partner bisnis Wilson dalam urusan barang-barang terlarang. Tujuan ia ke sana adalah untuk mengungkapkan kekecewaannya karena Wilson telah gagal menyikapi kejadian-kejadian yang sangat menyulitkannya akhir-akhir ini, termaksud masalah yang dialami oleh Samway dan juga Nobu. 防止苏好情绪化。
Begitupun dengan Matt di hari itu juga tanpa terduga mendatangi Ben. Tujuan ia menemuinya adalah untuk mengatakan bahwa apa yang diberitakan tentangnya tidak benar adanya. Penembakan seorang polisi keamanan dan pengoboman di markas Vladimir bukan ulahnya, melainkan semua itu adalah ulah dari Wilson. Namun Ben sama sekali tidak mengenal dan mengetahui siapa itu Wilson. Tak hanya itu, Matt juga mengatakan bahwa pembunuhan yang terjadi kepada Black itu adalah ulah dari Hoffman yang telah bekerja sama dengan Wilson. Sehingga ia meminta bantuan Ben untuk menyelidiki Wilson dan menuliskan berita tentang dirinya sendiri. Mengingat Ben merupakan satu-satunya wartawan senior di kota tersebut yang tak dapat disogok oleh siapapun. Mendengar semuanya, Ben tentu tidak serta-merta percaya begitu saja. Ditandai Matt sama sekali tidak memiliki rekaman pembunuhan dan tak ada sumber terpercaya yang bisa ia jadikan sebagai sumber media. Tell me everything you know. Place for its citizens to dream of a better place. It can. None of us should be forced to. The last thing I wanted. We must resist those who must do this together. Have us live in fear. My name is Wilson Fisk. Together, we can make this city Season 1 episode 9. Ben yang telah menyaksikan pidato Wilson sebelumnya akhirnya memutuskan untuk tidak menyelidiki siapa sebenarnya Wilson. Ia percaya bahwa pria tersebut merupakan orang yang benar-benar baik dan penyelamat bagi kota mereka. Ditambah informasi Wilson di masa lalu menyebutkan bahwa ia merupakan anak kecil gendut yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dan sekarang telah menjadi orang sukses dan telah menggapai mimpi-mimpinya. Namun berbeda dengan Peck dan juga Foggy, Peck tetap bersikeras menyelidiki Wilson dan ingin mengetahui kebenarannya. Karena sebelumnya Peck pernah diselamatkan pria bertopeng dan sama sekali tak menyakitinya. Sementara Nobu datang menghampiri Wilson. Ia menagih janji soal blok apartemen yang telah dijanjikan kepadanya. Ternyata blok yang diinginkan Nobu adalah tempat tinggal dari Nyonya Cardines yang sebelumnya telah mengadu ke pengacara Foggy soal tempat tinggal mereka yang akan dibeli secara paksa oleh anak buah dari Wilson. Mendengar hal tersebut, Wilson mengatakan bahwa saat ini ia terkendala oleh pria bertopeng, sehingga ia meminta kepada Nobu untuk mencarikan lawan yang sepadan. Begitupun dengan Cardines kembali mendatangi Foggy soal tempat tinggalnya yang digandakan menjadi 3 kali lipat sebagai bentuk ganti rugi. Dan hal itu membuat para penghuni lain mempertimbangkan soal penawaran tersebut. I no take. This my home. We fight. Yes, all of you. Good. Yes, see. Matt yang tak putus asa memutuskan mendatangi Vanessa yang merupakan kekasih Wilson. Sesampainya di sana, Matt disambut dengan hangat oleh Vanessa. Matt mengatakan bahwa ia membutuhkan karya seni untuk menyenangkan tamunya saat berkunjung ke rumah miliknya. Namun perbincangan mereka tak berlangsung lama, di mana Matt yang tanpa sengaja merasakan kehadiran Wilson tepat di hadapannya. I see. I was nearby. Not at all. We're just... Attorney, I've heard about all your work in Hell's Kitchen. Wilson Fisk. Matthew. Tak berselang lama setelah itu, Matt, Foggy, dan Peck tiba-tiba saja mendapat kabar yang mengejutkan bahwa Nyonya Cardines dinyatakan telah meninggal. Dari penyelidikan pihak kepolisian bahwa ia telah dibunuh oleh orang yang tak dikenal yang sering berkunjung ke apartemen Cardines. Dan semua itu tak lain dan tak bukan adalah ulah dari Wilson.
an honor to claim your life. You are a worthy opponent. Put men on the dock. Mask. Put a bullet in him. Nobu. Let him burn. Setelah perkelahian kecil itu membuat Matt harus mengalami luka-luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, ia juga pada akhirnya berhasil selamat dari maut. Namun setiba di rumah miliknya, hal yang tak disangka-sangka terjadi. Di mana Foggy di malam itu juga tanpa terduga mendatangi Matt untuk membicarakan sesuatu di antara mereka. Dan alangkah terkejutnya Foggy menemukan pria bertopeng justru berada di sana dengan kondisi yang tak berdaya. Matt? Season 1 episode 10. Foggy pada akhirnya dapat mengetahui bahwa pria bertopeng merupakan sahabatnya sendiri. Begitupun dengan Matt yang pada akhirnya tak dapat lagi menyembunyikan identitasnya. Foggy begitu kesal kepada Matt karena selama ini telah dibohongi dan bahkan berusaha menjatuhkan Wilson hanya dengan seorang diri. Foggy merasa bahwa persahabatan mereka yang berlangsung cukup lama, Matt sama sekali tak membutuhkan bantuannya sebagai sahabat. Dari perbincangan tersebut tiba-tiba saja Peck menghubungi mereka berdua. Matt yang mengetahui akan hal tersebut meminta kepada Foggy agar tak memberitahu identitasnya. Matt melakukan semuanya hanya untuk semata-mata melindungi mereka berdua dari ancaman yang tak terduga seperti Wilson. Sementara di tempat lain diperlihatkan Wilson datang menghampiri Nyonya Gao. Dari perbincangan singkat mereka, Gao mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada Nobu sungguh disayangkan. Ia harus mati dalam keadaan terbakar saat melawan pria bertopeng. Sehingga Nyonya Gao memperingatkan Wilson agar lebih waspada terhadap setiap musuh-musuhnya. Begitupun dengan Ben datang menghampiri istrinya yang kini sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota mereka. Tak hanya itu, Ben juga mengeluhkan pengobatan istrinya yang begitu mahal. Ditambah asuransi yang dimiliki sudah tak dapat diperpanjang. Sehingga ia memutuskan untuk membawa istrinya kembali pulang dan mengambil cuti untuk sementara waktu. Dan ketika hal itu terjadi, maka ia akan berfokus menjaga istrinya ketimbang harus menyelidiki kasus Wilson. Mendengar hal tersebut tanpa terduga, Peck menyarankan agar Ben mengikuti perawatan yang ada di kota bagian utara. Dan mungkin hal itu dapat membantunya meringankan beban keuangannya. Tanpa curiga sama sekali, Ben akhirnya sepakat akan hal tersebut. Ternyata Peck bukan membawa Ben seperti apa yang telah ia janjikan sebelumnya, tapi justru ia membawa mereka ke sebuah panti yang terlihat begitu mewah. Ternyata di sana mereka menemui seorang wanita tua yang tak lain dan tak bukan adalah ibu dari Wilson sendiri.
Dari pertemuan tersebut, Peg mempertanyakan penyebab suaminya bisa meninggal dan apakah Vintine mempunyai seorang anak. Mendengar semuanya, wanita itu tanpa basa-basi mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia memiliki seorang anak lelaki yang begitu baik padanya. Setiap minggu ia datang untuk mengunjunginya. Tak hanya itu, Vintine juga mengatakan bahwa anaknya tersebut bernama Wilson. Ia membunuh ayahnya sendiri saat berusia 12 tahun. Mendengar semua kebenaran tersebut membuat Ben dan juga Peg begitu terkejut mendengarnya. Sementara Wilson menghadiri sebuah acara penggalangan dana dari berbagai investor, termaksud Vanessa juga berada di sana. Wilson berorasi dan mengatakan bahwa pria bertopeng merupakan ancaman bagi mereka semuanya, sehingga ia mempunyai tugas bersama untuk melindungi kota dari ancaman pria bertopeng. Namun suasana ceria tersebut berubah menjadi malapetaka, di mana seluruh pengunjung yang ada di sana tiba-tiba saja keracunan. Begitupun Matt dan juga Foggy masih saling berdebat satu sama lainnya. Foggy merasa bahwa apa yang dilakukan Matt selama ini telah melanggar hukum. Ia berpendapat sebaiknya Matt menyerahkan anak buah Wilson kepada pihak kepolisian, bukan malah main hakim sendiri. Bagaimana ketika Matt menjalankan aksinya lalu tertangkap dan terbunuh? Yang jelas hal itu akan membuat Peg dan juga Foggy cukup merasa kehilangan. Namun Matt yang mendengarnya hanya bisa mengatakan bahwa semuanya tak semudah yang dibayangkan. Hukum di kota ini tak dapat menjerat seseorang seperti Wilson. Satu-satunya cara untuk menghentikannya ia harus bertindak dengan seorang diri. Having his fingers in all the right holes. Somebody can't hold his lick. Vanessa! Vanessa. Right. Somebody get her doctor. Vanessa! Season 1 episode 11. How long she been unconscious? 20 minutes, maybe a little longer. We need a doctor now! An intubation tray stat. Let's start 1,000 cc's. Matter. Fill out the paperwork. We'll update you on her condition as soon. I'm coming with her. Sorry, we can't have you in there, sir. Don't you know who I am? Di suatu pagi diperlihatkan Peg datang menghampiri Matt serta mempertanyakan di mana keberadaan Foggy. Tak hanya itu, Peg juga mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Peg curiga jika yang membuat Matt berantakan seperti sekarang pasti ulah dari Wilson, karena sebelumnya ia mengatakan untuk bertemu dengan Vanessa beberapa hari yang lalu. Namun Matt menyangkalnya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dari perbincangan tersebut, Peg memberitahu bahwa ia dan Ben berhasil menemukan tempat keberadaan ibu dari Wilson. Ternyata ibu Wilson masih hidup dan bahkan Wilson telah membunuh ayahnya sendiri saat berusia 12 tahun. Namun hal itu tentu tidak cukup untuk menjeratnya. Dari semua cerita tersebut, Peg dapat mempublishnya ke media TV bahwa apa yang dikatakan Wilson sebelumnya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sementara kondisi dari Wilson saat ini benar-benar kacau. Samuel yang melihatnya tentu saja beranggapan bahwa Wilson merupakan pria yang begitu lemah. Ia bisa saja membeli beberapa wanita, namun malah bersedih hanya karena seorang Vanessa. Begitupun dengan Wells memerintahkan Samuel agar segera mencari siapa pelaku di balik insiden tersebut. Ia menduga bisa saja pelakunya adalah Nyonya Gao, karena seperti yang telah diketahui bahwa setelah kematian Nobu membuat Gao begitu kecewa terhadap Wilson. You really shouldn't be moving at all. You okay? Let yourself. Really should get some kind of body armor.
Di suatu tempat diperlihatkan Ben masih begitu marah terhadap Peck karena telah membohonginya soal tempat perawatan untuk istrinya. Walaupun sebenarnya mereka telah berhasil menemukan keberadaan dari Ibu Wilson, prioritas utama Ben saat ini adalah istrinya sendiri. Tak ada yang lebih penting ketimbang harus menyelamatkan Doris. Namun Peck malah mengatakan bahwa Ben harus menyebarkan berita ini dan memberitahu ke seluruh orang-orang. Namun Ben malah mengatakan bahwa Valentine merupakan wanita tua dengan pikiran terganggu. Mendengar cerita dari masa lalu hanya membuat seluruh kota tidak serta-merta percaya begitu saja. Sehingga Ben lebih tertarik untuk menyelidiki kasus soal keracunan makanan yang terjadi di penggalangan dana beberapa hari yang lalu. Go for the knife in your boot. I break your leg. I'm really not in the mood for this tonight. Back up piece tucked behind your belt. I throw you off. We good? Yeah. Fisk wears some kind of body armor. Light. Strong. Where's he get it? The hell shit. I think I might. Body armor. Body armor. Yeah. Give me the name. Tak butuh waktu lama bagi Matt untuk menemukan lokasi tempat keberadaan pembuatan baju pelindung. Tujuan Matt ke sana adalah untuk mempertanyakan apakah Marvin bekerja untuk Wilson, dan hal itu benar adanya. Jika Marvin menolaknya, maka jelas seluruh orang-orang yang dia sayangi akan meninggal, termaksud sahabatnya bernama Bestie, sehingga tak ada pilihan bagi Marvin untuk menolak tawaran Wilson. Tak hanya itu, Matt juga meminta serta meyakinkan Marvin agar membuatkannya sebuah pakaian khusus. Dan jika Marvin membantunya, maka Matt berjanji akan menjauhkan Wilson dari kehidupan Marvin dan juga sahabatnya. Mendengar semuanya, Marvin di saat itu juga akhirnya setuju. Sementara Wilson saat ini yang berada di rumah sakit mendapatkan beberapa panggilan dari ibunya. Wilson meminta kepada Wells untuk menghubungi ibunya agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Namun tanpa terduga Valentine mengatakan bahwa ia pernah dikunjungi oleh seorang wanita muda yang membuat Wells begitu terkejut mendengarnya. Wells yang mengetahui akan hal tersebut di malam itu juga mencari siapa orang yang berani mengunjungi Valentine. Dan tak butuh waktu lama bagi Wells untuk menemukan orang tersebut. That would have been a shame. Peck saat ini berhasil ditangkap dan diintegrasi soal apa yang dilakukan terhadap Ibu Wilson. Dari perbincangan itu, Wells menjamin bahwa Peck di malam itu juga pasti akan meninggoy. Tak hanya itu, Wells juga mengetahui bahwa Ben juga terlibat dalam masalah yang besar. Wells menjamin akan membunuh seluruh orang-orang yang Peck cintai, termaksud Foggy, Matt, Ben, dan seluruh keluarganya pasti akan menderita. Mendengar ancaman tersebut tentu saja membuat wanita pirang itu begitu ketakutan. Namun sesuatu hal yang tak disangka-sangka tiba-tiba saja terjadi, di mana Peck menembaki Wells secara brutal di malam itu juga. No, thank you, Francis. Where's West? Do you really think this is the first time I've shot someone? Season 1 episode 12. It gets easier. It's a difficult thing, isn't it?
Peck yang telah membunuh Wells tidak serta-merta menceritakan kejadian yang dialami kepada sahabatnya. Begitupun Foggy tidak menceritakan apapun yang membuat hubungannya dengan Matt akhir-akhir ini menjadi kacau. Mereka memilih menyembunyikan rahasia satu sama lainnya. Begitupun dengan Wilson yang selalu setia menemani sang kekasih. Wilson benar-benar mencintai Vanessa seperti layaknya ibunya sendiri. Ditandai ketika ia setia menemani dan tak pernah beranjak sedikit pun untuk meninggalkannya. Tak hanya itu, Wilson juga menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada Vanessa, sehingga ia berniat untuk membawanya ke luar negeri, sementara Wilson akan tetap di kota ini menjalankan seluruh tugas-tugasnya. Tujuan Wilson melakukannya hanya untuk semata-mata melindungi Vanessa dari ancaman orang-orang yang hendak menyakiti. Vanessa sempat menolak ajakan tersebut jika Wilson tidak ikut bersamanya. Namun karena Wilson terus saja membujuk hingga pada akhirnya Vanessa setuju akan hal tersebut. Tak berselang lama dari obrolan mereka, tiba-tiba saja Wilson mendapatkan kabar yang begitu menyakitkan hati. Di mana Wells terbujur kaku tak berdaya dengan beberapa luka tembak di tubuhnya. Wilson telah menganggap Wells sudah seperti adiknya sendiri. Sehingga ia dengan tegas memerintahkan Samuel untuk mencari siapa pelaku di balik tragedi pembunuhan dan juga tragedi keracunan Vanessa. My money's on the Japanese. Gao. Think this is her? I doubt who did this. Di suatu tempat diperlihatkan pria bertopeng datang menghampiri Ben, serta mempertanyakan apakah ia mengetahui di mana lokasi tempat keberadaan barang terlarang milik Wilson dan juga Nyonya Gao. Dari perbincangan singkat tersebut, Ben tanpa basa-basi memberitahu semua yang dia ketahui, bahwa dirinya pernah melihat seorang tunanetra membawa tas ransel menuju ke suatu tempat. Namun Ben belum mengetahui pasti bahwa yang dibawa orang tersebut merupakan barang terlarang. Saat keesokan harinya diperlihatkan Matt mendatangi lokasi tempat yang ditunjukkan Ben sebelumnya. Tujuan Matt ke sana adalah untuk mencari informasi siapa saja orang-orang yang terlibat dengan bisnis Wilson. Dan tak butuh waktu lama bagi Matt untuk menemukannya. Sementara Peck akhirnya memberitahu Ben bahwa Wilson telah mengetahui kunjungan mereka terhadap Vintain, dan ketika hal itu terjadi maka nyawa Ben dan juga Peck akan segera berakhir. Sehingga mereka berencana untuk lebih cepat menerbitkan berita soal Ibu Wilson sebelum semuanya terlambat. Namun untuk melakukannya ternyata tak semudah yang dibayangkan. Tempat Ben bekerja ternyata juga telah dikuasai oleh Wilson, termaksud atasannya yang menolak mentah-mentah permintaan Ben tersebut. Tak hanya itu, ia juga tak segan-segan memecatnya karena selalu saja membahas tentang keburukan Wilson. So how much is Fisk paying you to keep it there? How much is he paying you? The reason that you can't get any of your crap because they're shit, Ben. Forget about the suspension. Clear out your office. You're gonna tell me about Fisk. Dari insiden tersebut, Gao dapat selamat dari kebakaran itu. Namun tanpa terduga di malam itu juga Gao datang menghampiri Samuel. Dari perbincangan mereka, ternyata yang menyebabkan Vanessa bisa keracunan itu adalah ulah dari mereka sendiri. Samuel dan Gao merencanakan hal tersebut hanya untuk semata-mata menjauhkan Wilson dari Vanessa. Karena seperti yang diketahui, jika Wilson berfokus ke Vanessa, maka bisnis mereka bisa terhambat hanya karena seorang wanita.
Begitupun di malam itu juga Ben datang menemui istrinya. Ben mengatakan bahwa ia telah dipecat dari pekerjaannya sebagai wartawan senior, sehingga satu-satunya cara untuk menyebarkan berita tentang Wilson ia harus membuat blog dan menyebarkannya di internet. Dan pekerjaan tersebut ia akan memulainya di malam ini juga. Namun tanpa terduga sesuatu hal yang tak diinginkan tiba-tiba saja terjadi. Di mana di kediaman Ben ternyata Wilson sudah berada di sana. Wilson dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ben merupakan kesalahan yang cukup fatal. Bahkan pemecatan yang dilakukan atasannya adalah atas perintahnya. Ia telah menyogok seluruh media untuk tidak mempublish berita-berita negatif tentang dirinya. Tapi Ben dengan berani malah ingin melakukan tindakan bodoh tersebut. Tak hanya itu, Wilson juga pada akhirnya dapat mengetahui bahwa kematian Wells disebabkan oleh rekannya bernama Peck. Dan hal itu bisa dibuktikan ketika mereka mengunjungi ibu dari Wilson. So I am not here to threaten you. I'm here to kill you. Season 1 episode 13. My woman will be on your own and seem to find my way. Pada suatu malam diperlihatkan Wilson pada akhirnya dapat mengetahui semua kebusukan yang dilakukan oleh Samway dan juga Nyonya Gao. Kepergian Gao menimbulkan kecurigaannya bahwa pelaku keracunan yang terjadi di penggalangan dana itu merupakan ulah dari Samway. Samway yang mendengar hal tersebut tak mampu mengelaknya. Ia mengakui bahwa dirinya benar-benar melakukannya. Namun dengan alasan semenjak Wilson berhubungan dengan Vanessa, ia menjadi seseorang yang tak terkendali dan penuh amarah. Sehingga Samway dan Gao berniat membunuh Vanessa agar Wilson bisa kembali ke jalan yang benar. Apapun alasan yang dilontarkan Samway tentu tak dapat dimaafkan. Tak hanya itu, Samway juga meminta agar setengah aset milik Wilson diberikan kepadanya. Karena di malam ini ia juga telah memutus hubungan bisnis dengan Wilson. Jika Wilson berani menyentuhnya, maka Hotman yang merupakan polisi yang telah ia sogok sebelumnya akan membongkar seluruh kejahatan yang selama ini disembunyikan. Mendengar pernyataan Samway tersebut justru membuat Wilson begitu murka dibuatnya. You hurt Vanessa! You hurt her! Sweep the city. Find Hoffman and put a bullet in his head. Sementara Matt yang mengetahui kematian Ben tentu tak tinggal diam. Matt dan Foggy menemui salah satu polisi yang mereka percaya. Dari pertemuan tersebut ia meminta kepada Brad agar menyelidiki tentang Wilson. Ben bisa meninggal itu disebabkan karena sebelumnya telah menyelidiki tentang keberadaan Vintain. Dan ketika hendak saja menuliskan berita tentangnya, tiba-tiba saja ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Namun belum saja perbincangan itu selesai, Matt tanpa sengaja mendengar percakapan salah satu seorang polisi bahwa mereka saat ini telah mengejar Hotman untuk dilenyapkan atas perintah dari Wilson. My meatballs up. Yeah.
have an opportunity here to do it. Keberhasilan Matt menemukan Hotman tak sampai di situ saja. Ia memaksa Hotman agar bersaksi ke pengadilan atas semua yang dilakukan oleh Wilson dan menyerahkan dirinya kepada Brad karena Brad merupakan satu-satunya polisi yang tak mendapatkan sogokan. Mendengar semuanya tepat di malam itu juga Hotman dengan seorang diri datang ke kantor polisi dengan tujuan menyerahkan diri. Begitupun dengan Wilson di malam itu juga berhasil ditangkap setelah Hotman membongkar seluruh kelicikannya. I'm not the only one. We're taking money. A lot of money to do things for at least one senator. I know cops, lawyers, judges. A man working for Wilson. Everything. Do you understand these noises? Senator, how do you... Senator Kerry has stated that he will be exonerated. Do you feel the same? Mr. Fisk, what about your better tomorrow? Any kind of statement, please, any statement. Wilson bukan hanya sekedar pria botak biasa. Ia memiliki banyak uang dan pandai memanipulasi para korbannya untuk dapat bekerja sama dengannya. Dan hal tersebut dapat dibuktikan ketika Wilson mampu menyogok salah satu anggota FBI yang ada di sana, sehingga membuatnya kembali lolos dari penangkapan tersebut. Idiots, weren't we? Sitting here so... Augie! Let's get you out of here, sir. Go! Anyone tries to follow on the ground, take them out! Begitupun dengan Matt yang menyadari bahwa Wilson memiliki segalanya datang menghampiri Malvin sembari menagih janji yang disepakati di antara mereka. Malvin merupakan perancang busana yang terkenal di kota itu, serta memberikan pakaian anti peluru untuk mempermudah segala urusannya dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. To the drum. Not everyone deserves a happy ending. This is my city, my family. Holy shit. Wilson Fisk, under K. Daredevil.